Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ropiana, mahasiswa dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan NIM 1812140103. Dan saya dari kelas B. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang suatu daerah yang ada di Kabupaten Tangerang. Daerah tersebut yaitu bernama Balaraja. Nah, di sini saya akan membahas sejarah singkat Balaraja dan apa saja yang ada di Balaraja tersebut. Lalu apa aja ciri khasnya? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat Balaraja. Menurut sumber yang saya baca, sejarah Balaraja itu terdapat dua versi. Mungkin saya akan menjelaskan salah satu versinya saja. Oke. Nah, yang pertama itu, versi pertama, Balaraja itu berasal dari kata bale dan raja. Bale berarti yaitu tempat persinggahan, sedangkan raja yang dimaksud adalah raja dari kerajaan Banten. Artinya yaitu tempat persinggahan para raja. Nah, pernyataan ini tuh dikuatkan karena terdapatnya salah satu pemandian yang ada di daerah Balaraja tersebut. Pemandian itu dinamakan Pemandian Telaga Sari. Nah, sekarang itu nama Telaga Sari itu dijadikan nama sebuah desa yang ada di daerah Balaraja tersebut. Nah, letak pemandian tersebut tepat berada di depan balai di gedung Kewedan Balaraja yang sekarang dijadikan gedung kecamatan Balaraja tersebut. Diperkiraan berada di klinik Aroba, tepatnya di belakang Masjid Al-Jihad. Hal ini mengingatkan kita pada Tasrik Ardri dekat situs Sursawasan Banten. Ada beberapa versi mengenal diri raja yang beristirahat di wilayah ini. Pertama, ada yang menyatakan bahwa Raja Brawijaya dan Raja Majapahit dan Sultan Agung dari Mataram yang tercatat dalam sejarah pernah menyeberang Batavia. Nah, menurut sejarah ini, raja tersebut pernah singgah di Balaraja. Nah, udah. Nah, selanjutnya itu ada versi kedua dan ketiga. Versi ini sebenarnya kurang kuat. Kenapa? Jika dilihat dari bukti yang tersebar di sekitaran Balaraja kini, bukti pertama, patung Balaraja yang dikenal masyarakat sebagai patung Ki Buyut Talim sebagai salah satu ikon pejuang Banten. Nah, patungnya itu sekarang terletak di bawah flyover di yang dulu tuh bekas pasar Balaraja. Nah, terus kedua, tempat makam Ki Buyut Sanudin letaknya berada di Kampung Lewung Gede, Desa Perahu, Kecamatan Sukamulya. Ketiga, makam Nyimas Melati di Kampung Bunar, Desa Bunar, Kecamatan Sukamulya, pejuang Banten di Tangerang. Dan yang terakhir, makam Uyut Ambia, makam yang pernah heboh seantero Nusantara ini. Makam ini mendadak membesar seperti orang hamil dari beberapa hikayat bahwa Uyut Ambia ini salah satu pemimpin perang Banten versus Kompeni Belanda. Sebagian orang yang menyatakan Uyut Ambia ini orang yang sama dengan Buyut Talim. Nah, itu sejarah singkat tentang Balaraja. Nah, salah satu ciri khas Balaraja itu yang tadi saya sebutkan, yaitu patung. Patung itu menjadi salah satu ikon yang ada di Balaraja. Patung itu tuh terletak di bawah flyover. Selain patung tersebut, Balaraja juga mempunyai satu ciri khas, yaitu batik Balaraja. Nah, batik ini memiliki beberapa motif. Yang pertama yaitu ada di sini sebuah kayak seperti tempat singgah. Nah, yang sifat singgah ini dinamakan bale. Nah, sedangkan mahkota ini ciri khas raja. Jadi, bale dan raja. Dan menurut salah satu sumber yang saya dapatkan, beliau juga merupakan salah seorang yang membuat batik ini. Beliau menyatakan bahwasannya gambar gedung di sini
merupakan salah satu ciri khas juga. Kenapa? Karena Balaraja itu hampir merupakan menjadi kawasan industri. Makanya di sini tuh ada gedung-gedung yang dimana gedung-gedung ini merupakan pabrik. Begini bentukannya. Nah, selanjutnya. Nah, motif padi di sini juga merupakan ciri khas dari Balaraja juga, di mana Balaraja masih terbanyak sawah-sawah. Batik Balaraja juga mempunyai 2 edisi. Yang ini edisi pertama, sedangkan yang edisi kedua saya belum punya. Dan batik ini tuh limited, yang hanya dipakai oleh pegawai-pegawai pada seperti kecamatan, desa yang ada di Balaraja. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan mungkin ada yang penempatan yang kurang tepat. Mohon maaf. Kurang lebih dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.